sudah ada pertanyaan ini, Dr. Zainal. Silahkan. Bagaimana cara atau metode untuk bisa meningkatkan peran saraf vagus bermielin ya? Tadi sudah disebut diantaranya dengan apa ya, memperbanyak zikir. Tadi metode duniawinya tadi ada latih napas, lalu apa tadi, yoga dan sebagainya. Nah ini monggo bisa dipertajam lagi, Dr. Zainal, bagaimana cara kita untuk melatih atau ya melatih supaya peran vagus bermielin ini menjadi bisa kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Tafadhol. Ya, matur nuwun Dr. Bambang. Jadi sekali lagi kita kembali to refresh tadi ya. Jadi kami tidak menggurui Bapak Ibu yang luar biasa ilmunya ini ya. Jadi mohon dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu mencoba menerima istilah corticobulbar pathways. Jadi saraf yang dari korteks menuju ke batang otak. Itu diantaranya adalah saraf kelima, Dr. Bambang. Yang kedua, saraf ketujuh. Yang ketiga, saraf ke-9. Yang keempat, saraf ke-10. Yang kelima, saraf ke-11. Ya, itu yang namanya corticobulbar. Itu yang nanti akan menjadikan saraf simpatis dan parasimpatis itu menjadi balance. Sehingga nanti seluruh tubuh kita jadi bagus, sehat gitu loh ya. Pak Bambang kalau habis membaca Quran rasanya gimana? Ayem ya? Habis sholat kok rasanya kok plong ya? Itu karena apa? Saraf vagus tadi terinfluence, itu dipengaruhi oleh tadi ya. Jadi saraf kelima tadi, saraf ke-7 tadi, saraf ke-9 tadi, saraf ke-10 tadi, itu nanti bisa kita aktifkan dengan cara apa? Vocalization. Mengapa tadi Dr. Bambang kami tawarkan membaca Al-Quran, tapi jangan yang mujawad. Ya, seperti Pak Basit, Pak Abdul Basit tadi ya, sampai ngeden-ngeden, itu rawan sekali nukleus, dorsal motonukleus, tempat keluarnya vagus yang tidak bermielin, itu menjadi aktif. Sehingga lagi-lagi bisa menjadi asfiksi bradikardi. Mati Pak Bambang. Jadi kalau membaca Al-Quran itu saya sarankan yang murotal, yang tartil. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabih. Surat Al-Qiyamah ayat 16. Ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Jadi yang tartil saja sehingga nanti kita memperoleh kesempatan bernafas, saraf ke-10 ya. Ini menarik sekali, di dalam bacaan Al-Quran itu ada tanda-tanda berhenti mutlak, ada yang boleh diteruskan, ada diulangi lagi, lah dan sebagainya. Ini membaca Al-Quran itu vocalization. Sebaik-baik yang keluar dari mulut kita adalah Al-Quran. Ya, sampai-sampai Pak Bambang ada hadis yang mengatakan, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka sekali lagi Pak Bambang, kalau kita mau bicara, pikirkanlah 3 hal. 1, apakah bermanfaat bagi diri saya? Apakah bermanfaat bagi orang lain? Yang ketiga, apakah Allah itu ridho? Jadi karena apa? Komunikasi ini merupakan pintu masuk portal dari kesehatan. Maka Pak Bambang sekarang bisa melakukan penelitian kecil-kecilan. Orang yang bicaranya tidak bagus, insya Allah banyak penyakit itu nanti. Tapi kalau bicaranya bagus, diatur intonasinya, seperti pergiwati itu loh ya. Jadi Pak Bambang mestinya kita di jalan mau nyalip, itu mestinya matur loh Pak Bambang. Nun sewu, kepareng matur, menopo kulo kepareng nyalip panjenengan. Harusnya begitu, tidak wes ya. Rifting kanan belok kiri. Ini kemarin mobil Brimob tabrakan gara-gara itu tadi ibu-ibu tiba-tiba belok. Nah, wong rifting kanan kok beloknya kiri loh Pak Bambang. Ya, jadi sekali lagi vocalization pertama. Yang kedua adalah breathing, bernafas.
Maka Pak Bambang kalau ngimami bacanya yang pendek-pendek, itu tidak sehat itu. Ya, bacaan yang panjang-panjang, misalnya surat Maryam. Fahamalan sufan tabadat bihi makanan qasiyya. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. Minta maaf Pak Bambang, saya dulu waktu kecil sudah juara MTQ Kabupaten ya, sampai Karesidenan. Alhamdulillah di Pekalongan, tingkat Jawa Tengah kalah. Saya dulu kepingin juara Kiroah supaya bisa berhaji Pak Bambang. Ya, ternyata nunggu jadi dokter dulu Pak Bambang. Setelah jadi dokter PK dikirim bareng ke Tanah Suci, ketemu itu Prof. Ahmad, tahu-tahu sudah wafat ketika peristiwa Mina. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, itulah yang dimaksud dengan aktivasi saraf-vagus. Pertama dengan vokalisasi, yang kedua dengan breathing, nafas panjang. Upayakan, minta maaf Pak Bambang, pengalaman saya waktu belajar di Austria dulu, saya belajar di Institute for Sport and Recreational Medicine. Sebelum saya merekam EKG, pasien itu kita minta tarik nafas dulu. Tarik nafas, saya rekam EKG-nya. Berhenti, saya rekam EKG-nya. Lepaskan, kita rekam EKG-nya. Dan itu jelas sekali Pak Bambang. Ketika ekspirasi, detak jantung itu lambat Pak. Ya, mengapa orang yang inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasinya itu stres Pak orangnya itu. Ya, mengapa secara otomatis ketika Pak Bambang menghadapi tekanan tarik nafas panjang. Ya, nah ini nanti yang bagian pernapasan perhatikan. Apne ya, itu berbahaya sekali tuh jantung itu, bisa bradikardi itu ya, karena vagus yang tidak bermilinnya. Baik, yang terakhir adalah postur Pak Bambang. Jadi gerak-gerik kita sholat, berdiri, duduk, berdiri lagi, itu adalah untuk memicu saraf ke-9, glossopharyngeal nerve. Nah, nanti saya minta tolong Pak Endi, kalau belajar saraf ke-9, jangan lupa, itu adalah saraf parasimpatis juga. Saudara kembar dari saraf vagus. Jadi kenapa orang yang stres itu suka makan Pak Bambang? Ya, jadi kalau ibu-ibu kok ke dapur gayemi terus, itu perlu dicurigai ini sedang stres ini. Ya. Jadi pemain sepak bola kelas dunia di lapangan itu kalau udah dapat bola itu yang dilakukan apa? Mengunyah permen karet Pak Bambang. Ya, supaya tenang tendangannya. Nah sekarang Pak Bambang kalau lihat kerbau, itu adalah makhluk yang paling tenang Pak. Itu karena gayemi terus Pak Bambang. Ya. Jadi kenapa Pak Bambang ada hadis yang mengatakan kalau makan itu mengunyah 32 kali. Jangan seperti Pak Deddy Miswar itu. Kalau makan tinggal lep. So nice. Ya. Itu apa? Sosis ya Pak Bambang ya. Jadi mengunyah ini penting sekali. Walaupun bubur ayam harus dikunyah 32 kali. Nanti saya akan konsultasi dengan Dr. Endi ini ya. Jadi jangan sampai meskipun bubur ayam ya langsung lep, jangan ya, kunyah 32 kali. Jadi postur gerak-gerik tubuh itu adalah untuk mengaktifkan baroseptor, menerima perubahan-perubahan tekanan darah yang nanti akan disalurkan lewat glossopharyngeal nerve yang akhirnya nanti akan mengaktifkan saraf vagus yang bermielin. Karena satu nukleus di nukleus ambigus. Ya. Jadi saya kira itu penjelasannya Pak Bambang. Iya, matur nuwun. Itu semuanya kalau kita rangkum menjadi neural exercise. Jadi selama ini Pak Bambang hanya kenal itu tadi melayu-melayu, jogging, senam. Sebetulnya ada olahraga yang dinamakan neural exercise. Itu meliputi vocalization, breathing, dan posture. Ya, silakan. Ini tadi pertanyaan Dokter Bagio ya, jadi sudah terjawab ya dengan sangat jelas. Ini ternyata sekarang ada neural exercise. Ini mungkin ada, nanti kita bisa belajar lebih lanjut dari beliau, barangkali ada buku
beliau atau buku lain yang bisa jadi referensi. Lalu tadi Dr. Bagio Suwarsono ya. Suwarsono. Dr. Bagio Suwarsono ya. Dr. Endi adalah wah ini Pak Bagio, Dr. Bagio juga berkomentar ini. Dr. Endi itu mantan asisten anatomi, jadi tentang saraf kranialis sangat memahami. Wah ini Dr. Makanya Endi. mantuk terus Pak Bambang. Subhanallah, iya betul, Prof. Zainal ini. Baik, saya mempersilahkan Bapak Ibu barangkali ada yang akan menanyakan atau berkomentar secara langsung ya. Saya persilahkan Bapak Ibu. Silakan meng-unmute sendiri. Biar ada komunikasi ya tadi ya. Komunikasi, mobilisasi, imobilisasi ya kita jalan semua nih subhanallah ini. Nah, setelah ini kita harus latihan saraf ini, neural exercise. Neural exercise. Silakan. Pak Ustadz, Dr. Zainal, guru kami, terima kasih. Mohon izin tadi terkait nervus vagus, itu bagaimana supaya kalau sholat itu tidak berpikir macam-macam. Kita masih berpikir, waduh ada pasien konsul, ada obat-obat dan lain-lain. Ya, mohon pencerahannya. Matur. Terus nun sewu, Bapak, ini ada dalam surat Al-Baqarah nanti menurut pirsa Pak Bambang ayat berapa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Jadi sebetulnya Allah menganjurkan kita minta tolong itu pertama dengan sabar, ya, yang kedua dengan sholat. Nah, ini yang sholatnya tidak didahulukan, tapi sabarnya dulu. Sabar itu adalah ya bukti bahwa vagus bermielin berfungsi dengan baik, dan itu perlu dipelihara dengan sholat. Ya. Jadi sekali lagi kalau Pak Sumadiono kok masih mikir pasien yang konsultasi, tidak apa-apa, karena belum ikut pengajian pada hari ini. Ya, setelah mengikuti pengajian hari ini nanti Pak Dr. Sumadiono itu ke depan semakin khusyuk itu, ya, dan merasakan indahnya Mi'raj. Ya, kenapa? Semua ibadah itu memang sebaiknya harus dengan ilmu. Ya, kalau kita sudah punya ilmunya, melakukan ibadah itu menjadi lebih mantap begitu loh. Mengapa tadi kami usul, kita ini kan sudah belajar ilmu kedokteran dengan bagus bertahun-tahun. Bisa enggak kita menjadi agents of change? Ya, jadi kita itu ya tadi Pak Bambang, saya sudah diberi arahan Pak Bambang nanti pengajiannya tolong faalnya loh ya. Nah, jadi ternyata saya tidak sia-sia menjadi staf di fisiologi itu, karena istiqomah sejak dari awal sampai sekarang, sampai detik ini. Yang saya geluti itu vagus bermielin, ya, termasuk mahasiswa kami yang S2, S3 dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi Pak Sumadiono jangan berkecil hati. Kalau selama ini kok masih masuk hal-hal yang bersifat duniawi. Coba Pak Sumadiono dikaji lagi surat Al-Qasas ayat 77. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kampung akhirat dengan karunia yang Allah telah berikan pada panjenengan. Wala tabghil fasada fil ardh. Ya. Tapi jangan sampai kita itu merusak dunia, ya. Karena Allah tidak mencintai orang yang suka merusak. Jadi porsi akhirat itu yang harus kita utamakan. Jadi kita ini kalau terburu-buru itu untuk mencari ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mencari ampunan Allah dan jannah. Ya. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah untuk mencari ampunan Allah dan surga. Sedangkan untuk dunia itu jalan saja. Waladzi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Urusan dunia itu jalan kaki saja. Tetapi kalau urusan akhirat itu harus betul-betul segera. Coba tadi surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladzina amanu. Yakni itu dari kata al-an. Sekarang juga, now. Ya. Apakah belum tiba saatnya bagimu
ya untuk mengingat Allah dengan lebih khusyuk lagi dan mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terus jawabipun Pak Dr. Sumadiono yang kemarin, yang akan datang coba resapi, tadaburi Al-Hadid ayat 16. Karena kita tidak akan tahu nasib kita di esok hari. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 34, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Luqman 34. Kita tidak tahu nasib kita ke esok kemudian hari. Kita tidak tahu. Jadi al-an. Nah, ini nanti Pak Bambang yang paham betul bahasa Arab, ini tolong di-highlight surat Al-Hadid 16. Alam yakni. Yakni itu dari kata al-an, ya. Now. Nah, jadi sekarang juga kita harus secara khusyuk untuk mengingat Allah. Jadi kalau Pak Sumadiono, Mirsani Suket, ya, ini kok kemarin belum tumbuh, kok sekarang tumbuh. Ingat surat Yunus 24. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard. Ingat apa saja. Ya, saya kok sumuk ya, keluar keringat ya. Nah, ingat ya di surat apa itu? Al-Isra 44. Tusabbihu lahus samawati wal ardu man fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Jadi kita tidak pernah melihat Allah tetapi melihat ciptaannya, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi yang diingat jangan pasiennya terus Pak Sumadiono. Ya, kalau toh Pak Sumadiono ingat pasiennya yang mau konsultasi, ya, jadikanlah itu sarana untuk kita mengingat Allah. Gitu Pak Bambang. Ini ada pertanyaan juga. Bagaimana pengaruh endorfin dalam aktivasi saraf vagus bermielin tersebut? Matur nuwun. Terima kasih. Yang bertanya siapa, Dr. Bambang? Ini lanjutan Dr. Bagio tadi. Oh, Dr. Bagio ya. Jadi saya senang sekali bahwa endorfin itu akan muncul ketika kita olahraga lah ya. Kenapa orang kok selalu ketagihan kalau udah olahraga terus rasanya waduh. Nah, jadi endorfin itu ada di otak. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui selain endorfin di otak itu adalah nukleus accumbens. Nukleus accumbens itulah yang berhubungan dengan reward system. Ya. Jadi rasanya senang. Tetapi dalam kaitan yang kami sampaikan tadi, kita mohon mengenal istilah bi-direction atau bi-direction. Jadi antara jantung dan otak tidak boleh dipisah. Seperti Sunan Kalijogo tadi. Dengan beating, ya, itu orang-orang itu digadukkan lagi. Jadi antara our heart, ya, dan head itu harus selalu berkomunikasi. Ya. Mengapa tadi dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah? Sebab apa? Syarat otak itu bisa bekerja dengan baik, termasuk endorfinnya keluar, itu kalau jantungnya itu dilatih. Ya, dilatih terus-menerus. Mengapa ada pepatah ulama yang mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim mensana incorpore sano. Kalau panjenengan tidak mau olahraga, minta maaf, itu cenderungnya karena depresi. Ya, jadi kecenderungannya adalah unmotivated, lebih ke arah immobilization. Jadi fight or flight itu bagus kalau diarahkan untuk olahraga, bukan untuk ngamuk. Ya, jadi dulu saya itu diajari orang tua saya, kalau saya itu mau ngamuk, disuruh ngangsu. Lah sekarang tuh tidak ada ember ngangsu ya, susah ya. Jadi kalau ngamuk ya apa-apa dibanting. Nah sebetulnya diarahkan untuk aktivitas, untuk kerja bakti, dan untuk olahraga dan sebagainya. Jadi fight or flight ini, defense, ini bisa kita arahkan ya dengan syarat lingkungan aman. Sehingga yang namanya fight or flight berubah menjadi apa? Menjadi
menjadi play, bermain. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 20. Nah, ini kan dunianya Bapak Ibu yang di anak-anak ya, adanya bermain. Jadi iklamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ya, ini awal dari perkembangan manusia itu bermain-main itu. Ya. Nanti kalau sudah mencapai puncak spiritualnya, ya itu akan seperti Pak Sumadiono itu larinya bagaimana ya supaya khusyuk ya. Yang dikejar adalah ampunan, ya seperti Pak Sumadiono ketika lari-lari kecil, Allahumma ighfir, ya Allah ampun. Jadi lari-lari kecil itu sambil mohon ampun, Allahumma ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la a'lam innaka antallah al-a'azu al-akram. Jadi sekali lagi, endorfin adalah morfin endogen yang bisa kita picu dengan olahraga yang mengacu pada prinsip fit, frekuensi, intensity, time, and type. Jadi jangankan endorfin yang keluar, itu nanti malah adrenalinnya kebanyakan kalau olahraga kita ini tidak menganut prinsip fit. Jadi frekuensinya seminggu 3-5 kali, intensitasnya yang cukup, tidak boleh berlebih, ya. Kemudian T, time, duration 30-40 menit sudah cukup. Ya. Yang terakhir adalah tipe olahraganya harus bersifat ritmis, melibatkan otot yang besar dan gerakannya kontinu. Misalnya brisk walking, jalan cepat, bisa jogging, bisa cycling, tetapi yang statis loh ya, bukan yang keluar rumah loh itu. Ya. Yang terakhir adalah berenang dan senam. Saya kira itu Pak Bambang yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun Pak Bagio, ya, mungkin panjenengan senantiasa happy, tapi syaratnya itu tidak take for granted, tapi harus olahraga dengan prinsip fit, frekuensi, intensity, time, and type. Monggo Pak Bambang. Saya ya. Matur suwun Pak Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah. Terus pertanyaannya bagus sekali. Nun sewu, yang namanya endorfin itu adalah morfin endogen. Ini sangat terkenal lah pokoknya. Matur nuwun, Ustaz. Jadi sejauh ini alhamdulillah masih ada 89 orang yang bergabung bersama kita. Begini Ustaz, ini kan kalau di anak-anak sedang marak teori gut brain axis Ustaz. Ya, gut brain axis itu di mana-mana topiknya itu baik oleh gastro, oleh tumbuh kembang, oleh macam-macam lah. Nah ini bagaimana menurut Ustaz Zainal kalau dari aspek ilmu fa'al Ustaz? Mohon izin Dr. Suroyo, kami tidak menafikan masalah ini. Ya, memang itu sudah masuk dalam textbook juga itu. Bapak saraf otonom itu juga ada, itu yang ada di usus tadi. Ya. Tapi satu hal yang tadi saya sampaikan Pak Suroyo, kira-kira Pak Suroyo kerso enggak berlapang dada. Jadi pengetahuan yang terbaru ini menunjukkan bahwa pemahaman kita masa lalu itu sekarang dicoba dirombak. Ya. Kalau dulu kita mengenal saraf otonom itu per antagonis, ya, simpatis, parasimpatis, kemudian muncul tadi dari gut tadi itu. Nah, nanti Pak Suroyo bisa mempelajari dalam polifagal teori. Ya. Jadi vagus, jadi belajar vagus itu polifagal teori. Ya. Jadi vagus itu ada dua jenis. Vagus yang tidak bermilin itu untuk wilayah GI tract, subdiafragma. Sedangkan vagus yang bermilin itu yang supradiafragma. Nah, di dalam forum ini Dr. Suroyo, yang saya usulkan kita fokus pada regulatornya. Jadi regulator sistem saraf otonom, kita boleh bicara apa saja tentang saraf otonom. Tetapi tolong yang dipegang itu adalah masternya itu loh, yang keluar dari nukleus ambiguus. Alasannya apa Dr. Suroyo? Karena saraf otonom itu berevolusi, mulai dari old vagus.
Jadi saraf vagus yang primitif itu yang di bawah diafragma. Sampai Rasulullah mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Makanlah kalau lapar. Cerdas yang kenyang. Ya, Nabi Muhammad itu pernah diganjel perutnya dengan kerikil. Nah, jadi Pak Royo, kita bisa menerima itu, ya, teori yang baru itu tadi. Tetapi ingat, kita ingin action yang bermanfaat langsung bagi pasien, ibunya pasien, keluarga pasien maupun diri kita. Ya, jadi kami tidak menafikan itu. Saya banyak baca itu tentang saraf otonom yang ada di usus itu, nanti Dr. Andy yang sangat paham itu, ya. Tetapi dalam forum ini kami menawarkan bagaimana kalau kita secara bersama-sama, ya, fokus pada supra diafragma, new vagus itu keluar dari ventral. Jadi ventral itu namanya ventral, ya. Sedangkan yang usus itu yang dorsal. Itu vagus yang primitif. Nah, jadi sekali lagi yang kita fokusnya pada yang new vagus. Nah, selama ini kan masyarakat hanya kenal new avanza, new senia, ya normal. New normal. Pak Royo malah paham itu new normal. Nah, sekarang Pak Royo tolong disiarkan new vagus. Ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Jazakallah. Assalamualaikum, saya bisa tanya. Waalaikumsalam. Dr. Bagio, atau siapa? Ya, Nyuwun Sewu, Pak Ustadz. Berkaitan dengan ibadah dan sebagainya, kadang-kadang kekhusyukan kita itu terganggu karena subconscious mind. Nah, itu kaitannya gimana? Kita merepresi unconscious mind dengan mengaktifkan nervus vagus yang bermilin ini. Insya Allah seperti itu. Jazakallah khair. Pak Bagio, jadi kalau nusewu, saya tadi matur, alam sadar kita itu kan hanya 10% tuh Pak Bagio. Ya. Yang 90% tidak kita sadari. Mengapa sebagai orang bertakwa itu harus pemaaf? Karena perilaku manusia itu adalah cermin dari aktivitas saraf otonom. Ya. Sehingga sebagai orang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ya. Kenapa kita selalu mengaktifkan vagus tadi? Supaya kita ini senantiasa merasa hamba Allah yang aman. Kenapa yang diundang ya ayyuhalladzina amanu. Amanu niku artinya aman. Orang yang aman itu pasti amanah. Ya mboten? Nah, itu jadi nanti Pak Bagio, kalau kita terus berlatih ya nun sewu yang namanya akhlak itu adalah perbuatan yang kita tidak mikir loh Pak Bagio. Kenapa? Bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sedangkan perilaku manusia itu adalah gambaran aktivitas saraf otonomnya. Terus nun sewu nih Pak Bagio kepanggih tiang kok jengkelan bae, merengut bae, niku tandanya saraf simpatisnya yang aktif. Ya. Tapi orang ini kok nun sewu nglenteru, ndak punya motivasi, sedih terus. Itu berarti vagus yang di bawah diafragma yang aktif. Nun sewu Pak Bagio. Jadi kalau bangun tidur kita kok merasa ketakutan, nah ini tandanya masih banyak feses yang belum dibuang. Nah, jadi jangan mikir ke sana kemari dulu. Pergilah ke WC, lepaskan dengan ikhlas. Ya. Sebab kalau ada sisa-sisa kotoran dalam perut, ini nanti cenderung yang muncul adalah immobilization. Ya. Mau bangun males, mau mengerjakan sesuatu tidak punya motivasi. Jangan jauh-jauh berpikir. Mengapa tadi Adzariyat 21? Jadi Pak Bagio jangan mikir ke sana kemari. Tanyakan pada diri saya. Nah, maka dalam saya akan berikan gambaran seperti lampu traffic light. Jadi lampu yang merah itu letaknya di bawah, itu immobilization.
Lampu yang kedua kuning itu adalah yang mobilization atau fight or flight. Lampu hijau adalah yang vagus yang bermyelin. Artinya safe untuk social engagement system. Terus Pak Bagio mboten usah susah. Nyongko awake kayak kiye ya. Nah, itu dilihat ini lampu merah atau lampu kuning atau lampu hijau. Ketika Pak Bagio itu sedih, Pak Bagio tidak punya motivasi. Nah itu berarti GAT tadi itu yang Pak Suroyo ngendiko tadi. Jadi saraf vagus yang di bawah diafragma yang aktif. Ya. Tapi kalau Pak Bagio kok isinya menjengkel, baik ya, adanya pandemi, pasiennya jadi berkurang, ya, preben kayak itu berarti yang lampu kuning yang nyala itu. Ya. Tapi kalau Pak Bagio menghadapi situasi apapun dengan tawakal, ya, itu berarti lampu hijau. Jadi social engagement-nya itu jalan. Ya. Insya Allah. Yang cetak banget nggih Pak Bagio nggih. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pokoknya lampu traffic light dipegang teguh. Jangan mikir yang macam-macam. Ini keluhan beberapa. Yang terjadi pada diri saya. Beberapa orang itu, keluhan beberapa orang dalam pengajian itu muncul pertanyaan susah fokus di dalam ibadah karena subconscious mind-nya itu yang muncul terus. Jadi itu karena lampu kuning merahnya yang murub, bukan lampu hijau Pak Bagio. Kalau lampu hijaunya murub, itu berarti ya, itu nanti bisa dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 1 Pak Bagio. Insya Allah. Oke, khulasoh atau summary. Jadi berangkat dari surat Ad-Dzariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kita sebaiknya senantiasa mengkaji apa yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Bu'ithtu liutammima makarimul akhlak. Jadi akhlak ini suatu amal yang tidak kita sadari, ya, sehingga bersyukur kita belajar di ilmu kedokteran, mempelajari ilmu faal, bahwa semua itu yang bekerja adalah sistem saraf otonom. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa membagi manusia itu ke dalam 3 bagian. Bagian yang teratas adalah komunikasi, marilah kita jaga tutur kata yang bagus. Ya. Yang kedua adalah sistem saraf simpatis untuk mobilization, ya. Dan yang terakhir adalah immobilization. Jadi manusia hanya dibagi 2, yaitu social engagement system dan defense. Nah, kita bisa sehat kalau komponen yang paling atas tadi bisa terjaga dengan baik, dengan cara melatihnya melalui 3 hal. Yang pertama adalah vocalization, yang bisa kita peroleh dengan bacaan-bacaan Al-Quran tadi, dengan murotal, ya, bukan dengan mujawad, bukan dengan kiroah yang melengking-lengking tadi. Kemudian yang kedua adalah breathing, pernapasan. Perhatikan, antara inspirasi dan ekspirasi, ekspirasinya harus lebih panjang. Dan yang ketiga adalah posture, yaitu gerak-gerik kita waktu sholat, ya, itu adalah untuk mengaktifasi saraf glosopharyngeal nerve yang nanti juga akan berdampak pada vagus yang bermyelin. Ya. Dan yang terakhir, bahwa sebetulnya kita ini menjadi dokter adalah untuk mengembalikan ke homeostasis, maka peliharalah selalu saraf vagus yang bermyelin, yang tidak lain adalah regulator sistem saraf otonom yang sudah pernah kita pelajari, simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau simpatis dan parasimpatis itu per antagonis bisa bekerja dengan imbang, maka terciptalah health, growth, and restoration. Terima kasih Bapak.